Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsandi Ramadhani dengan NPM G1F020041, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Teknik Universitas Bengkulu. Saya di sini akan menjelaskan beberapa materi. Pertama ada Rule of Law dan Hak Asasi Manusia. Pengertian Rule of Law. Rule of Law adalah konsep tentang common law di mana segenap lapisan masyarakat dan negara beserta seluruh kelembagaannya menjunjung tinggi supremasi hukum yang dibangun di atas prinsip keadilan dan egalitarian. Perkembangan Rule of Law di Indonesia. Yang pertama, penerapan hukum Indonesia. Yang kedua, implementasi Rule of Law dalam pemerintahan. Yang ketiga, perlindungan hak asasi manusia. Dan yang keempat, pendidikan hukum. Contoh Rule of Law ada 3. Yang pertama, bersama-sama untuk saling menjaga. Yang kedua, kedamaian di lingkungan masyarakat. Yang kedua, organisasi melalui musyawarah. Yang ketiga, mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh lingkungan atau masyarakat tempat kita tinggal. Bagaimana hubungannya antara Rule of Law dan hak asasi manusia? Yang pertama ada hubungan filosofis. Hubungan filosofis ada 4. Yang pertama antara penciptaan manusia, yang kedua kehadiran negara, yang ketiga konstruksi sosial Rule of Law, yang ketiga latensi Rule of Law. Yang kedua ada hubungan ideologis. Hubungan ideologis ada 2. Yang pertama monopluralis dan yang kedua monoloyalitas. Yang ketiga ada hubungan substantif. Hubungan substantif ada 2. Yang pertama keadilan dan yang kedua kemakmuran. Pengertian HAM. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Perkembangan HAM. Perkembangan HAM ada Piagam Magna Carta tahun 1215. Piagam Magna Carta lahir pada tanggal 15 Juni tahun 1215. Piagam ini dicetuskan oleh para bangsawan Inggris. Piagam ini memuat pernyataan bahwa kekuasaan raja harus dibatasi. Yang kedua, hak asasi manusia lebih penting daripada kedaulatan atau kekuasaan raja. Yang kedua ada Habeas Corpus tahun 1679. Adalah suatu dokumen yang memuat pernyataan tentang perlindungan terhadap kebebasan yang dimiliki oleh setiap warga negara. Yang selanjutnya ada Bill of Rights tahun 1689. Adalah suatu piagam yang berisi pernyataan bahwa Raja William di Inggris harus mengakui hak-hak parlemen serta kebebasan berbicara untuk mengeluarkan pendapat. Terus ada Declaration of Independence tahun 1776. Adalah piagam hak asasi manusia karena memuat pernyataan bahwa sesungguhnya semua bangsa diciptakan sama sederajat oleh Maha Penciptanya, bahwa semua manusia dianugerahkan oleh setiap penciptanya hak hidup, kemerdekaan, dan kebebasan untuk menikmati kebahagiaan. Yang kedua ada Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen tahun 1789. Majelis Konstituante di Prancis mengeluarkan pernyataan hak-hak manusia dan warga negara. Di dalamnya disebutkan bahwa manusia lahir bebas dengan hak-hak yang sama dan sesungguhnya tujuan dari segala persekutuan politik ialah memelihara hak bawaan kodrat manusia yang tidak dapat dialihkan. Yang selanjutnya ada The Four Freedoms. The Four Freedoms adalah 4 macam kebebasan yang diajukan Presiden Amerika Serikat, yaitu Franklin D. Roosevelt pada tahun 1941. 4 kebijakan tersebut yaitu kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat atau freedom of speech and expression. Yang kedua, kebebasan beragama atau freedom of religion. Yang kedua, kebebasan dari rasa takut atau freedom from fear. Dan yang terakhir, kebebasan dari kekurangan dan kelaparan, yaitu freedom for one. Selanjutnya ada perkembangan
perkembangan lanjutan yang pertama yaitu Universal Declaration of Human atau UDHR pada tahun 1948. Pernyataan deklarasi sejagat tentang hak asasi manusia terjadi pada tanggal 10 Desember 1948. Jenis-jenis HAM yang ada 6. Yang pertama, hak asasi pribadi atau personal right. Yang kedua, hak asasi ekonomi atau property right. Yang ketiga, hak asasi mendapatkan pengayoman dan perlakuan yang sama dalam keadilan dan pertahanan, atau dapat disebut sebagai hak persamaan hukum atau right of legality. Selanjutnya ada hak asasi politik atau political right. Yang kelima ada hak asasi sosial dan kebudayaan atau social and cultural right. Dan yang terakhir adalah hak asasi perlakuan yang sama dalam hukum. Selanjutnya materi tentang wawasan Nusantara. Pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografisnya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pelaksanaannya, wawasan Nusantara mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebinekaan untuk mencapai tujuan nasional. Faktor penentu yang pertama ada bumi atau geografis, yang kedua manusia, yang ketiga lingkungan. Dengan memperhatikan 3 faktor tersebut, maka suatu bangsa penting untuk memiliki wawasan Nusantara. Maksud saya wawasan nasional. Selanjutnya ada wawasan ke dalam adalah cara pandang suatu bangsa terhadap dirinya sendiri atau wilayahnya, sumber daya alamnya, dan sumber daya manusianya. Wawasan keluar adalah cara pandang suatu negara terhadap negara lain. Wawasan nasional dijadikan sebagai landasan dan pedoman dalam mencapai tujuan nasionalnya. Dan yang selanjutnya wawasan nasional bangsa Indonesia disebut wawasan Nusantara. Tujuan wawasan Nusantara ada beberapa. Yang pertama, tujuan ke dalam untuk mewujudkan kesejahteraan, ketentraman, dan keamanan bagi bangsa Indonesia. Yang selanjutnya tujuan keluar berkaitan dengan lingkungannya, yaitu untuk ikut serta dan negaraan dan membina kesejahteraan dan perdamaian di seluruh dunia. Berdasarkan pemikiran wawasan Nusantara dibentuk dan dijiwai oleh paham kekuasaan bangsa Indonesia dan geopolitik Indonesia. Wawasan Nusantara tidak mengembangkan ajaran atau teori tentang kekuasaan dan kekuatan, karena hal tersebut dapat mengandung benih-benih persengketaan dan ekspansionisme. Hanya geopolitik. Geopolitik adalah metode analisis kebijakan luar negeri yang berusaha untuk memahami, memprediksi, dan menjelaskan perilaku internasional dalam variabel geografis. Geopolitik, politik yang dihubungkan dengan pengaruh letak dan kondisi geografis dari bumi yang menjadi wilayah hidupnya. Selanjutnya, manusia yang hidup di atas bumi itulah yang akan menjadi penentu wilayah hidupnya. Tokoh-tokoh geopolitik diantaranya yaitu Friedrich Ratzel dan Rudolf Krajelin. Manfaatnya atau wawasan Nusantara ada beberapa, yaitu terintegrasinya wilayah darat dan laut di Indonesia dalam satu kesatuan. Selanjutnya, pertambahan luas wilayah Indonesia, terutama wilayah laut, yang selanjutnya menghasilkan cadangan sumber daya alam yang besar. Hakikat wawasan Nusantara ke dalam lebih menampakkan sifat dan ciri kebebasan kesatuan wilayah laut dengan pulau-pulau di dalamnya yang merupakan satu kesatuan utuh dan menunggal. Keluar, Nusantara yang terletak di antara 2 samudra dan 2 benua, berada pada posisi silang yang sangat strategis. Esensi wawasan Nusantara adalah cara memandang Indonesia yang majemuk tapi satu, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bela negara. Pengertian bela negara. Sebelum pengertian bela negara, apa itu negara? Negara adalah sekumpulan masyarakat dengan berbagai keragamannya yang hidup dalam suatu wilayah yang diatur secara konstitusional untuk mewujudkan kepentingan negara.
Unsur-unsur negara ada wilayah, penduduk atau rakyat, yang selanjutnya pemerintah yang berdaulat, yang terakhir pengakuan dari negara lain. Apa itu fungsi negara? Fungsi negara yaitu untuk melaksanakan ketertiban dunia. Yang kedua, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Yang ketiga, fungsi pertahanan, dan yang keempat, fungsi pertahanan. Apa itu bela negara? Jadi, bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, yang di dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Maka, mengapa negara perlu dibela? Agar fungsi pertahanan semakin kuat. Selanjutnya, sejarah perjuangan bangsa, dan yang terakhir, aspek hukum. 5 unsur bela negara. Yang pertama ada cinta tanah air, yang kedua kesadaran berbangsa dan bernegara, yang ketiga yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang terakhir memiliki kemampuan awal bela negara. Untuk penyelenggaraan upaya bela negara ada 4. Yang pertama, pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran, pengabdian sebagai prajurit TNI dan Polri, dan yang terakhir, pengabdian sesuai profesi. Contoh bela negara ada melestarikan budaya, taat akan hukum dan aturan-aturan negara, dan yang ketiga, mencintai produk-produk dalam negeri. Apa itu ancaman? Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dalam maupun dari luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Klasifikasi ancaman menurut bentuknya ada ancaman militer dan ancaman non-militer. Menurut sifatnya ada ancaman tradisional dan ancaman non-tradisional. Contoh ancaman militer ada agresi, yang kedua pelanggaran wilayah, yang kedua spionase, yang ketiga aksi teror bersenjata, yang keempat pemberontakan bersenjata, dan yang kelima perang saudara. Hubungan yang terakhir materi hubungan manusia, bangsa, negara, dan konstitusi. Manusia memiliki hubungan polisian nomaden, kesedentaraan. Manusia dan bangsa memiliki hubungan kepentingan historis karakter. Bangsa ke negara memiliki hubungan organisasi, peraturan, dan tujuan bersama. Negara memiliki hubungan dengan konstitusi, yaitu pembatasan, pengawasan, legalitas. Itu tadi hasil presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.